Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aing Muhyiddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara melaksanakan uji validitas dan reliabilitas soal PG. Sebelum Anda melaksanakan uji validitas dan reliabilitas soal PG, Anda sebaiknya download terlebih dahulu format tugas proyek 3 dari aplikasi. Saya contohkan, saya sudah mendownloadnya dan tersimpan di folder download. Saya kemudian klik kanan copy, saya pindahkan ke my dokumen. Di folder statistika pendidikan saya buka, terus saya buat topik 3 uji validitas dan reliabilitas soal PG. Biasanya saya sudah membuat dulu ya topik 4 sampai topik 8 ya, sesuai dengan mata kuliah. Kemudian saya paste formatnya di sini ya. Tadi format yang saya copy dari download, pindahkan ke my dokumen, mata kuliah statistik di topik 3. Nanti di topik 3 ini ada materi, ada contoh, ada format, dan juga ada hasil-hasil pengerjaan tugas dan ujian. Nanti suatu ketika saya butuh, saya sudah menyimpannya secara rapi. Jadi dibiasakan untuk mengatur foldernya secara rapi ya. Seperti itu ya. Gitu ya. Berikutnya saya kembali ke Excel ya. Saya biasanya copy paste dulu nih dari aplikasi kasus penelitiannya ke Excel ya. Gitu ya. Setelah itu saya mulai mengerjakan pengujiannya. Oke, sebelum saya menerangkan cara melaksanakan pengujian, saya terangkan dulu urutan langkah dan aturannya ya dalam melaksanakan pengujian, biar Anda paham ya urutan langkahnya. Langkah yang pertama, kita siapkan tabel data dulu di Excel dan memastikan jumlah item yang validnya minimal 3. Jadi nanti kita akan menyiapkan tabel data, kemudian kita melaksanakan uji validitas melalui Excel untuk memastikan jumlah item yang validnya minimal 3. Langkah kedua, kita memindahkan data dari Excel ke SPSS. Langkah ketiga, kita melaksanakan uji validitas. Nah, uji validitas ini uji yang kita lakukan untuk mengetahui dari seluruh soal yang kita uji, soal berapa saja yang valid dan soal berapa saja yang tidak valid. Misalkan dari 8 soal, nomor berapa saja yang valid dan nomor berapa saja yang tidak valid. Untuk menentukan valid tidak validnya itu ada ketentuannya. Jika nilai SIG-nya kurang dari P value itu valid. Jika nilai SIG-nya lebih besar dari P value itu tidak valid. Ini pengujian melalui SPSS, nanti pengujian melalui Excel akan beda ya. Oke. Berikutnya langkah keempat, kita melaksanakan uji tingkat daya pembeda. Uji tingkat daya pembeda berdasarkan pada ketentuan di tabel ini. Jika nilai Pearson correlation-nya 0 sampai dengan 0,19 jelek, jika 0,20 sampai 0,39 cukup, jika 0,40 sampai 0,70 baik, jika 0,71 sampai dengan 1 sangat baik. Nilai Pearson correlation ini didapat dari tabel Pearson correlation. Jadi begitu Anda melaksanakan uji validitas di Excel di SPSS juga akan menampilkan tabel correlation. Nah, berdasarkan nilai Pearson correlation yang ada di tabel correlation itulah kita bisa menentukan uji tingkat daya pembeda soal. Berikutnya uji tingkat kesukaran soal. Uji tingkat kesukaran soal itu berdasarkan ketentuan di tabel ini. Berapa persen jumlah siswa yang menjawab benar. Jika 0 sampai dengan 30%, soalnya kategori sulit. Jika 31 sampai 70% siswa menjawab benar, kategorinya sedang. Jika 71 sampai dengan 100%, kategorinya mudah. Nah, persen ini didapatkan dari nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu didapatkan dari output SPSS. Begitu kita melakukan uji validitas, SPSS juga akan mengeluarkan tabel deskriptif statistik. Di tabel itu nanti akan didapatkan nilai mean atau nilai rata-rata. Dari nilai rata-rata itu kita konversi menjadi nilai persen. Dari nilai persen itulah kita bisa menentukan tingkat kesukaran soal. Berikutnya langkah terakhir adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu adalah uji statistik untuk menentukan tingkat reliabilitas seluruh item atau seluruh soal yang valid ya. Minimal
untuk melakukan uji reliabilitas soal yang validnya minimal 3. Kalau kurang dari 3 nggak bisa. Oleh karena itu di sini kita pastikan dulu minimal yang validnya minimal 3. Di sini lihat warna biru ini, arah panah warna biru dari valid ke uji reliabilitas itu menandakan bahwa uji reliabilitas itu dilakukan untuk menguji seluruh item yang valid. Yang tidak valid tidak diuji reliabilitas. Seperti itu ya. Nah, tingkat reliabilitas sebuah instrumen ditentukan oleh nilai RAC. Jadi nanti ketika kita melakukan uji reliabilitas, SPSS akan mengeluarkan tabel output berupa RAC, nilai RAC. AC itu alpha Cronbach gitu ya. Berdasarkan nilai RAC kita bisa menentukan tingkat reliabilitas sebuah instrumen. Jika nilai RAC-nya 0 sampai dengan 0,19 sangat rendah, 0,20 sampai 0,39 rendah, 0,40 sampai 0,59 cukup, 0,60 sampai dengan 0,79 tinggi, 0,80 sampai dengan 1 itu sangat tinggi. Itu aturannya ya. Nah, ini urutan langkahnya. Berdasarkan urutan langkahnya kita siap melaksanakan uji validitas dan reliabilitas soal PG. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuat tabel data. Ini saya udah memberitahu, jangan lupa matikan run between nanti ya. Oke. Tabel data yang pertama kita identifikasi jumlah soal. Jumlah soalnya di sini 8. Oke. Di kasus kan 8. Kalau di kasusnya 10 berarti 10. Uji coba dilakukan pada 12 siswa, berarti jumlah sampelnya 12. Bisa jadi di kasus itu uji coba dilakukan pada 12 siswa plus nomor absen Anda. Berarti di sini 12 tambah nomor absen Anda. Berapa? Nomor absen Anda. Katakan nomor absen Anda 5, berarti 12 tambah 5 sama dengan 17. Jadi nanti jumlah sampelnya bukan lagi 12 tapi 17. Karena di sini cuma dikatakan uji coba dilakukan pada 12 siswa, ya udah 12. Kalau di kasusnya dikatakan uji coba dilakukan pada 12 siswa plus nomor absen Anda, berarti 12 tambah nomor absen Anda. Nomor absen Anda misalkan 5, berarti 12 tambah 5 sama dengan 17. Seperti itu ya. Oke, berikutnya kita harus pahami dulu jumlah soal. Jumlah soal 8. Jumlah soal sama dengan 8. Oke, bisa jadi siswa bisa jawaban benarnya itu jawaban benar, misalkan dari 8 soal ngejawabnya 8 benar semuanya, berarti nilainya berapa? 8 soal yang dijawab benar ya dibagi 8 soal kurung buka sama dengan kurung buka jumlah jawaban soal, jumlah benar 8 dibagi jumlah soal seluruhnya, dari 8 dibagi 8 dikali 100. Jadi 100 nilainya. Kalau siswa menjawab 7 yang benar, berarti nilainya sama dengan kurung buka 7 dibagi jumlah soalnya 8 dikali kurung tutup dikali 100. Jadi 87,5. Nah, 87,5 itu kan ini ya, apa namanya? Satu angka desimal. Kita rubah dulu menjadi 0 desimal ya, numbernya 0. Itu jadi 88 kalau kita bulatin ya. Kalau 6 berarti sama dengan 6 jawaban benar dibagi 8 gitu ya, kurung buka kurung tutup di sini. Oke, dikali 100. Seperti itu 75. Kalau 1 Pak, bagaimana? Sama dengan 1 sama dengan kurung buka 1 dibagi 8 kurung tutup dikali 100. 12,5 kalau dibulatin berarti 13 ya. Itu. Jadi rentangan nilainya bisa jadi antara 13 sampai dengan 100. Kalau 2 gimana, Pak? 2 25. Kalau 3 38. Jadi bisa jadi rentangannya antara 1 sampai dengan antara 13 sampai dengan 100 gitu ya. Nah, Anda mau membuat rentangan nilainya berapa? Terserah Anda gitu ya. Oke, kita buat dulu tabel datanya ya. Di sini kita ketikkan namanya sampel.
ya, atau siswa ya, sampel atau siswa. Terus di sini klik soal 1, soal 2. Oke, kita ketikan blok dulu soal 1 sampai soal 2, tarik sampai soal 8 gitu ya. Baru kita ketikkan jumlah di samping soal 8. Oke, sampelnya itu di sini 12 ya. 1 2. Kita blok 1 2, kita tarik sampai dengan 12. Oke, seperti ini. Nah, kita masukkan di sini 01 01 01. Oke. Jadi gini. Kalau misalkan uji coba soal pilihan ganda itu bukan berdasarkan nilai, tapi berdasarkan pada data jawaban siswa, bisa benar bisa salah. Kalau benar itu 1, kalau salah itu 0. Oke. Contoh ya. Misalkan soal 1. Presiden pertama RI adalah, pilihan jawabannya A. Soekarno, B. Soeharto, C. Sunoto, D. Suprapto. Oke gitu ya. Kunci jawabannya, pilihan yang benarnya adalah A kan, gitu ya. A itu kita kasih warna hijau misalkan. Yang milih B, C berarti salah. Oke. Jadi yang milih B, C yang jawaban salah kita kasih nilai 0 gitu. Ya skor 0. Kalau jawaban benar kita kasih 1. Jadi nanti di uji coba itu bukan pada nilai tapi pada namanya data skor ya, skor 1 skor 0. Jadi di sini run between-nya 0101 ya. Seperti itu ya. Nah, sama dengan RAND, run between. Oke. Sama dengan run between kurung buka. Di sini rumus Excel-nya bottom titik koma top. Di Excel saya pakai titik koma. Kalau di Excel Anda bisa jadi bottom koma top. Diikutin aja mau koma atau titik koma. 0 titik koma 1. Kalau di Excel Anda pakai koma ya 0,1. Kurung tutup, enter. Udah keluar nilainya di sini. Skornya nilai 0. Kita tarik dari kiri ke kanan sampai soal 8, kita tarik ke bawah sampai sampel 12. Oke. Nih, tadi bacaannya jangan lupa run between-nya kita matikan. Jadi fungsi run between itu untuk memudahkan kita menginput data aja gitu ya. Yang kedua, untuk memastikan setiap mahasiswa memiliki data yang berbeda. Sehingga kalau ada data yang sama berarti itu tidak menggunakan run between atau dipastikan nyontek. Karena kalau menggunakan run between, masing-masing mahasiswa tidak akan memiliki data yang sama, karena run between itu acak, jadi ngacak, nggak mungkin sama gitu. Gitu ya. Terus kita hitung jumlah pakai rumus sum, sama dengan SUM kurung buka. Kita klik di sini skor di bawah soal 1 sampai dengan soal 8. Kita jadi rumus ini ngitung berapa jumlah jawaban benar gitu ya. Ini kan 1 tambah 1 2. Nanti terhitungnya akan 2 gitu. Oh 5. Ini run between-nya masih nyala ya. Kita harus matikan dulu. Kita blok dulu. Gitu ya. Klik kanan copy. Ya. Klik kanan paste special values. Atau setelah diblok edit copy. Edit paste special. Sini pilih values. Oke, seperti itu ya. Cara mematikan run between-nya. Jadi run between-nya harus dimatikan. Kalau nggak dimatikan dia akan selalu berubah-ubah gitu ya. Contohnya tadi begitu saya hitung pakai manual jumlahnya 2, tapi begitu diklik 5 karena emang datanya udah berubah gitu. Kalau udah dimatikan nih nggak berubah-ubah lagi nih ya kan. Nih lihat 1 1 1 berarti 5 kan. Seperti itu ya. 5 tuh. Gitu. Berikutnya ini jumlahnya udah kita dapetin, kita tarik aja dari bawah ke atas, diklik aja 2 kali tek tek. Nah, sehingga turun ke bawah ya. Dia akan ngitung secara otomatis. Kita rapikan dulu, kita blok. Kita tengahkan dulu seperti ini, tengah. Terus masih keadaan di blok, klik kanan, format cell. Terus border, pilih line-nya di sini, garisnya yang tipis tapi tidak putus-putus gitu ya. Di sini kita klik di bordernya, di border kita klik di sini, klik
jadi garis atas, klik lagi di tengah, garis tengah, di bawah, garis tengah. Jadi atas, tengah, bawah, top, inside horizontal border, yang tengah itu, yang bawah itu bottom. Ya, klik OK. Oke, di sini kita blok dulu B gitu ya, atau Ctrl B bold gitu ya. Oke, berikutnya kita pastikan jumlah minimal yang validnya 3. Kita harus melakukan uji validitas melalui Excel ya. Untuk uji validitas melalui Excel kita harus mendapatkan nilai R hitung dan R tabel. R hitung didapatkan dengan cara menghitung, R tabel dengan melihat R tabel. Nanti kemudian kita bisa tentukan interpretasinya. Interpretasinya bisa valid, bisa tidak valid. Valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. Kalau secara matematik R hitung lebih dari R tabel. Jadi nanti kalau nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel berarti interpretasinya valid. Sementara jika R hitung lebih kecil dari R tabel, secara matematik R hitung kurang dari R tabel itu tidak valid. Jadi nanti kalau nilai R hitungnya lebih kecil dari R tabel itu tidak valid. Ini ketentuan untuk uji validitas di ini ya, di Excel ya. Oke. Seperti itu ya. Kita mulai dengan cara menghitung nilai R hitung. Nilai R hitung didapatkan dengan rumus Pearson, sama dengan Pearson. Jadi uji validitas melalui Excel itu pakai rumus Pearson ya. Sama dengan Pearson di sini kurung buka array 1 titik koma array 2. Rumus Excel saya pakai titik koma. Mungkin di Anda Pearson kurung buka array 1, array 2 kurung tutup gitu ya. Karena ini harus pakai titik koma ya ikutin titik koma. Array satunya yaitu ya skor ini di soal 1 ya, titik koma ya array 2. Nah gitu ya, kurung tutup. Nah soal 2 juga begitu, sama dengan Pearson kurung buka array 1 titik koma array 2 itu jumlah ya, tutup. Nah ini kan capek kita ngitung-ngitung kayak gini. Caranya bagaimana? Caranya harus kita kunci. Di soal 1 kan kita udah memasukkan rumus nih. Ini yang array 2 nya kita kunci. Jadi begitu kita tarik nanti pakai ke soal 2, ke soal 3 sampai soal 8 nih, posisi jumlahnya nggak akan berubah. Kalau kita tarik tanpa dikunci nih, ini saya contohkan. Saya narik nggak dikunci. Saya tarik gitu ya. Gini ya. Itu dia nggak bakalan keluar nilainya. Gitu ya. Gitu. Makanya harus dikunci dulu. Oke, ini kita klik 2 kali, di sini kita kasih $. Pencet shift dulu ya. Shift 4 ya, $BB, $23, $BB, $34 gitu ya. Itu memberikan nilai dolar secara manual, ngunci secara manual. Bisa jadi tidak manual. Caranya bagaimana? Saya simulasikan, saya hapus dulu ya. Dolar ini saya hapus. Saya blok dulu sini BB23, BB34 nya. BB itu kan nilai ini jumlah itu di kolom BB dari baris ke 23 sampai dengan baris ke 34 gitu ya. Makanya dia BB 34 BB ya 34 gitu ya. BB 23 dari BB 23 sampai BB 34 gitu ya. Oke, ini blok. Lihat nih blokannya yang warna merah BB23 sampai dengan BB34 ya. Kita blok di saya harus pencet FN F4 sehingga muncul dolarnya. Gitu ya. Mungkin di Anda itu nggak perlu pakai FN F4. Misalkan kayak cukup F4 aja. Jadi setelah di blok pencet F4, saya contohkan. Di blok pencet F4 sehingga muncul BB-nya seperti ini ya. Oke, baru kita enter, baru kita tarik.
sampai soal 8 seperti itu ya. Nah, udah keluar baru kita mendapatkan nilai R tabel. Nilai R tabel itu dengan cara dia tabel R PDF. Jadi di Google Chrome kita cari tabel R PDF. Muncul di sini yang kedua, Prima Lektur Pens.ac.id, dibuka, di download. Setelah di download, saya buka show in folder. Oke, saya buka. Nah, seperti ini tampilannya, tabel R, koefisien korelasi sederhana. Oke. Di sini nih di halaman kedua, rumusnya sini DF N-2. Saya tandain dulu DF N-2. DF itu degree of freedom, N itu adalah jumlah sampel. Jumlah sampelnya di sini yang kita buat di sini 12. Ya, berarti jumlah sampelnya 12 N-2. N-2 itu berarti 12 kurangi 2 berarti 10. Di sini saya tandain dulu 10. Terus taraf signifikansinya atau tingkat signifikansinya pilih untuk dua arah. Sini yang dua arah ya. Saya tandain dulu. Terus P value-nya atau derajat signifikansinya gitu ya. 0,05. Jadi kita gunain 0,05 ya. Oke, di baris ke-10 di sini didapatkan ya 0,5760 0,5760 0,5760. Saya ingat-ingat ya, atau Anda catat aja di kertas gitu, 0,5760. Oke, tolong diperhatikan, R hitung saya pakai koma ya, berarti di R tabel juga harus pakai koma, 0,5760. Oke, 5760, nolnya nggak dimasukkan. Oke. Kenapa nggak dimasukkan? Karena decimal place-nya 3. Sini kita lihat format, klik kanan format cell. Ini decimal place-nya kalau kita rubah menjadi 4, dia keluar 5760 gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Di sini perhatikan, R hitung saya pakai koma, maka R tabelnya pakai koma. Kalau di R hitungnya pakai titik, maka R tabelnya juga harus pakai titik. Ya. Excel saya mungkin berbeda dengan Excel Anda ya. Mungkin Excel Anda pakai titik, Excel saya pakai koma. Kalau pakai titik ya R tabelnya juga harus pakai titik. Lihat aja nilai R hitungnya pakai koma atau pakai titik. Kalau R hitungnya pakai titik, di R tabelnya harus pakai titik. Kalau R hitungnya pakai koma, di R tabelnya harus pakai koma gitu ya. Oke, ini kita copy. R tabelnya kita copy, kita blok dari soal 2 sampai dengan soal 8. Edit, paste. Jadi nilai R tabel itu dari soal 1 sampai soal 8 itu sama. Oke, gitu ya. Berikutnya ini biarkan aja seperti kayak gini nih, kayak gini, biarkan saja. Berikutnya kita blok dulu ini R hitung R tabelnya dari soal 1 sampai soal 8. Kita akan rubah angka desimalnya 2 angka di belakang koma. Klik kanan, format cell. Sini pilih number, decimal place-nya 2 angka. Jadi 2 angka di belakang koma. 03 berarti 2 angka di belakang koma gitu ya. Karena ada 2 angka di belakang koma. Jadi 2 angka desimal. Oke, seperti itu ya. Terus kita tengahkan dulu biar kita bisa ngelihatnya jelas. Di sini diperhatikan. Soal 1 dulu ya. Kita tentukan dulu valid tidak valid. Kita bisa ngelakuinnya secara manual sih. 0,03 R hitung, R tabel 0,58, berarti R hitung kurang dari R tabel. Interpretasinya berarti tidak valid kan? Tidak valid itu R hitung lebih kecil dari R tabel. Itu tidak valid. Sama soal nomor 2 sampai soal 8 juga begitu caranya. Tapi kan capek kalau manual. Kita gunakan rumus if biar nggak capek. Caranya bagaimana? Klik di sini, langsung ketikan sama dengan if kurung buka. Kita anggap aja nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel gitu ya. Klik nilai R hitung, di sini 0,03 lebih besar. Klik nilai R tabel. Jadi jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, titik koma. Excel saya pakai titik koma. Kalau Excel Anda pakai koma ya pakai koma. Lihat aja rumus di Excelnya, if kurung buka logical test titik koma gitu ya. Kan pakai titik koma. Kalau di Excel Anda if kurung buka logical test koma, berarti harus pakai koma. Tanda petik 2, ingat tanda petik 2 itu
bukan tanda petik satu dibikin dua, tapi tanda petik dua, harus tekan shift dulu baru pencet tanda petik dua sehingga muncul tanda petik dua gitu ya. Valid, tanda petik dua lagi, titik koma lagi kalau pakai titik koma, kalau pakai koma ya pakai koma, tanda petik dua lagi, tidak valid, tanda petik dua kurung tutup. Jadi rumus if ini kalau kita terjemahkan kayak gini, if jika nilai R hitung yang warna biru lebih besar dari nilai R tabel warna merah, ya, tuliskan valid gitu ya. Jika tidak, jika tidak titik koma berikutnya, jika tidak atau jika sebaliknya tuliskan tidak valid. Nanti Excel akan ngitung sendiri, dia lebih pinter ya kan, ngitung sendiri. Baru kita enter, muncul kan tidak valid seperti ini. Udah bener tuh Excel ngitungnya, karena nilai R hitungnya kan lebih kecil dari R tabel, maka dia tuliskan tidak valid. Pinter Excel tuh. Kalau kita memasukkan rumus if-nya benar gitu kan, if R hitung ketentuannya kan, if R hitung lebih besar dari R tabel, ketentuannya lihat valid, jika tidak valid gitu, ketentuan yang benar begitu ya nulisnya. Anggap aja ini R hitungnya lebih besar dari R tabel, nanti biar Excel yang hitungnya ya, meskipun di sininya angkanya kecil, R hitung lebih kecil dari R tabel, tapi kan kita memasukkan rumus pokoknya gitu, jika R hitung lebih besar dari R tabel katakan valid, jika tidak valid, seperti itu. Sudah didapatkan nih interpretasi untuk soal 1, kita tarik aja dari kiri ke kanan seperti itu ya, sehingga muncul tuh valid tidak validnya. Ini ngelihat seperti ini agak bingung nih kita tiduran ya, tiduran tuh nggak kelihatan jelas, kita rubah menjadi berdiri. Caranya bagaimana? Kita blok seperti ini, dalam posisi di blok kan klik kanan format cell, jadi klik kanannya itu di dalam blokan ya, klik kanan format cell, pilih alignment, terus orientasinya diklik, orientasi di sini, klik yang di sini nih, yang berlian di atas tuh, yang ketupat di atas ya. Jadi teksnya ngadep ke atas, klik OK. Jadi seperti ini, berubah dari tiduran ngadep ke atas ya, dari mendatar jadi vertikal. Oke, di sini kita dapetin yang validnya 2, kita kasih warna hijau ya, yang validnya cuma 2, tapi di ketentuan kan di aturan tadi jumlah yang validnya minimal 3, maka kita bisa rubah angka-angka data di sini, ya, itu dirubah biar nanti terjadi perubahan nilai R hitung. Nilai R hitungnya jika lebih besar, dia akan berubah langsung jadi valid. Nah, perubahan data di sini dilakukan pada mata kuliah statistik aja ya. Ini kan simulasi belajar. Tapi dalam penelitian Anda nggak boleh ngerubah data-data, nggak boleh ngerubah data-data. Ini di simulasi statistik aja ya. Seperti itu ya. Oke, bagaimana caranya biar kita rubah-rubah data sehingga jumlah yang validnya minimal 3. Nah, ini contoh nih ya. Di soal 3 kan R hitungnya 0,56, R tabelnya 0,58 kan gitu ya. Ini R hitungnya lebih kecil dari R tabel, makanya tidak valid. Nah, kita pengen R hitungnya lebih besar dari R tabel, kita rubah di sini angkanya. Misalkan di sini yang ini nih ya, saya rubah dari 1 menjadi 0. Nanti begitu dirubah R hitungnya harus naik ya. Kalau turun kita nggak lakukan perubahan, tapi kalau naik kita teruskan perubahannya, kita rubah jadi 0, naik enggak 0,51, Ctrl Z, kita nggak jadikan perubahan, biarin aja. Kita coba lagi yang ini, yang di atasnya kita rubah jadi 0,39, enggak ya. Ini kita rubah misalkan yang ini jadi 0,51, yang ini 0,48, yang ini 0,62 kan, jadi naik kan. Tapi begitu ini valid, yang ini tidak valid. Nah, ini kita rubah coba, misalkan ini jadi 1, naik enggak? Oh, turun, Ctrl Z,
Ctrl J itu undo 0 nih. 59 naik nih, tapi yang ini tidak valid. Nah, kita rubah lagi yang ini misalkan 0. 50 nggak jadi. 0. 62 ini tidak valid lagi. Seperti itu. Kita usaha keras ya. 32 ini misalkan jadi 1. Oh, jadi valid, dia valid. Nah, gitu ya. Udah selesai nih, valid 3. Saya mau merubahnya jadi 4 gitu ya kan. Dia terserah Anda mau 3 mau 4 tapi minimal 3. Oke, saya rubah dulu misalkan yang ini ya 026 kita rubah jadi 1 ini. Ush, jadi tidak valid ini 1. 48 naik jadi 1. 40 nggak jadi 0. 71 naik nih jadi valid, tapi yang ini jadi tidak valid ya, kita rubah di sini misalkan ini rubah jadi 0 jadi valid ya kan, seperti ini rubah kita misalkan jadi 0 masih valid kan. Nah, rubah aja gitu ya 0 tetap valid ya, valid. Jadi kita rubah datanya minimal yang validnya 3 gitu ya, mau 4 boleh, mau 5 boleh, mau 6 boleh, mau 7 boleh, mau 8 boleh, terserah Anda, tapi minimal 3. Oke, ini udah validnya 3, udah selesai nih di tahap 1, di langkah 1. Buat tabel data di Excel dan pastikan jumlah item yang validnya minimal 3, udah selesai ya. Kemudian kita siap memindahkan data ini. Yang pertama kita ke format laporan dulu. Untuk format laporan ya semuanya gini, edit, copy, di blok dulu, edit, copy. Kita buka format laporannya, kita taruh di bawah tabel 1. Tabel 1 data uji coba soal pilihan ganda. Boardnya kita matiin dulu, kita paste di sini. Ctrl P paste itu ya. Saya perbesar dulu. Lihat garis di tabelnya itu melebihi margin di pinggir kanan ya. Oke, kita rapikan. Caranya bagaimana? Klik di sampel. Jadi kedap-kedip kursornya Anda perhatikan. Ini kursor ya, kedap-kedipnya. Ini mouse ini yang bergerak nih. Nah, ini yang ini kursor. Kursornya di dalam tabel dulu. Misalkan di sampel di sini juga boleh, di sini boleh. Yang penting di dalam tabel. Sehingga muncul tanda plus gini. Kita klik kiri, klik. Nah, gitu ya. Terblok tuh. Pilih Tahoma, ukurannya 11. Jadi format laporannya Tahoma 11 gitu ya, 1 spasi. Oke, sudah terblok, pilih layout, auto fit content, auto fit windows. Gitu ya. Pilih dulu auto fit content, baru pilih lagi auto fit windows. Sehingga ujung garis di sebelah kiri rata ke pinggir kiri, ujung garis di sebelah kanan rata ke pinggir kanan. Itu namanya rapih tabelnya ya. Oke, berikutnya ini kan masih berantakan nih judul kolomnya, kita rapihkan dulu. Caranya bagaimana? Kita blok seperti ini. Oke, kita pilih menu layout ya, menu layout. Terus text directionnya ini kan ngadep ke kanan, kita harus rubah biar ngadep ke atas begini. Klik biar panahnya ngadep ke atas seperti ini ya. Terus kita tengahkan di sini, tengah gitu ya, pastikan di tengah-tengah. Jadi akhirnya isian kolomnya itu di tengah-tengah, jadi nengah semua gitu ya. Itu namanya tabel yang rapi. Oke, seperti itu. Bisa jadi nih tabelnya, bisa jadi kalau jumlah sampelnya banyak, tabelnya itu sampai ke halaman kedua, bisa jadi begitu kalau jumlah sampelnya banyak. Nah, biar nanti di halaman keduanya itu muncul ini judul kolomnya muncul, caranya bagaimana? Di blok begini, klik kanan, tabel properti ya, row, repeatnya dinyalain. Repeat itu mengulang, memunculkan kembali, repeat diulang. Jadi istilahnya ulang kembali judul tabelnya gitu ya, jika tabelnya terbagi menjadi 2 halaman. Saya contohkan nih, saya turunkan ya untuk menunjukkan ke Anda bagaimana tabel terbagi 2 halaman tuh. Oke, jadi muncul tuh di kepala tabelnya nih, yang di halaman 2 muncul sampel soal sampai jumlahnya. Kalau terbagi 2 halaman gitu, itu namanya tabel yang rapi. Kalau jumlah sampelnya banyak kan biasanya terbagi 2 halaman gitu ya. Tapi kalau jumlahnya sampelnya dikit,
yang enggak terbagi 2 halaman gitu. Baru kita rapetin lagi ya. Seperti itu ya cara mengetik yang rapi. Berikutnya kita siap melakukan uji validitas ya, tapi sebelum uji validitas kita harus pindahkan dulu data ke langkah kedua kan, kita memindahkan data dari Excel ke SPSS. Nah, data ini yang ini nih dari 0101 dari sampel 1 sampai 12 kita blok sampai dengan jumlah seperti ini ya. Setelah di blok Ctrl C atau menu edit, pilih copy. Jadi Ctrl C itu copy ya. Terus kita buka SPSS-nya. Membuka SPSS itu agak lama ya. Jadi sebelum Anda melakukan pengujian sebaiknya dibuka dulu SPSS-nya. Jadi ketika udah terbuka kan Anda udah enak ya, tinggal copy paste aja. Selanjutnya SPSS-nya ini kita perbesar dulu. Kalau di Windows tuh ada di pojok kanan atas, di samping silang, di samping kiri silang itu ada kotak. Kotak itu kita klik biar jadi memperbesar layar gitu ya. Layarnya seperti ini. Nah, di sini ada data view, ada variable view ya. Kita klik data view, kita klik kotak di samping angka 1. Jangan di samping angka 2, di samping angka 1. Klik menu edit, klik paste. Gitu. Atau diklik di sini Ctrl P ya sama aja. Gitu ya. Oke, di sini ada par 1 sampai dengan par 9. Kita pengennya judul-judul di sininya ini, judulnya itu soal 1 sampai soal 8, kemudian jumlah. Cara ngerubahnya di mana? Klik variable view. Oke. Selanjutnya ini kita klik kolom name. Jadi terblok kolom name-nya seperti ini. Klik menu edit, klik kiri menu edit ya. Terus klik find, find, find gitu ya. Nah, klik refresh. Di kolom find kita ketikkan var. Var-nya huruf besar semua karena di name juga var-nya besar semua kan. 0000. Nolnya sampai 4 kali. Oke. Terus kita ketikkan soal underscore. Nah, ini maksud dari rumus ini adalah kita akan mengganti kata part 0000 ini diganti menjadi soal underscore gitu ya. Baru klik replace all, klik close. Kita lihat di sini soal 1 sampai soal 8, soal 9 kita ganti lagi, kita ketik jumlah seperti itu ya. Selanjutnya di sini decimal place-nya 0 ya. Kalau decimal place-nya masih 2 kita rubah jadi 0. Kalau 2 misalkan gini ya, 2 saya ganti dulu 2. Nanti di data view-nya di sini tuh lihat jadi ada titik, ada desimalnya titik 00 ya. Oke, biar nggak ada di variable view-nya kita ganti jadi 0. Nanti dia akan berubah. Tuh, udah nggak ada lagi kan. Seperti itu. Itu fungsinya. Buat apaan sih Pak desimalnya 0 gitu ya, biar kita ngelihatnya enak aja. Kalau pakai desimal itu kayaknya numpuk gitu, angkanya numpuk, kelihatannya nggak enak gitu. Oke, setelah desimalnya kita rubah jadi 0 semua, dan di kolom isur kita rubah unknown jadi scale, klik unknown-nya, pilih scale gitu ya. Yang bawah juga sampai soal 8 begitu. Cara yang paling mudah, di keyboard Anda ada arah panah ke bawah, ada gambar panah ke bawah, ada up, down, left, right gitu ya. Up itu atas, down itu bawah, left itu kiri, right itu kanan. Pilih yang ke bawah, yang down. Gini ya, diklik-klik sehingga scale semua. Itu lebih gampang daripada Anda klik, pilih scale, klik, pilih scale, kelamaan. Terus kita klik di sini icon diskette. Ini artinya save this document ya. Klik, jadi akhirnya nge-save. Oke, kita pilih di sini folder dokumen ya, folder mata kuliah statistika, folder topik 3. Sehingga nanti kita menyimpan data ini di folder topik 3. Data, tugas, dibiasain D-nya besar, T-nya besar, P-nya besar, proyek 3.
kalau lagi mengerjakan data tugas proyek 3, file name-nya data tugas proyek 3. Kalau lagi mengerjakan ujian topik 3, file name-nya data ujian topik 3, baru kita save. Oke. Pak, kenapa sih pengen nge-save ya kan? Gampang biar kita nggak ngebuat-buat lagi gitu. Biar kita nggak buat-buat lagi. Gitu. Kalau kita ada kesalahan, kita tinggal buka filenya di sini, file misalkan recently used data tugas proyek 3, kita buka lagi, nanti akan terbuka datanya gitu. Nanti baru kita edit kalau ada kesalahan. Kalau nggak ada kesalahan ya nggak apa-apa. Oke, kita lanjut melaksanakan uji validitas. Caranya bagaimana? Klik menu analyze, pilih korelat, pilih lagi bivariat. Jadi ACB, analyze, korelat, bivariat. Nah, di sini di jendela bivariate correlation gitu ya, di menu bivariate correlation ini muncul seperti ini tampilannya. Kita akan memindahkan soal 1 sampai jumlah ke kotak variabel di sini. Caranya bagaimana? Ctrl A itu select all atau blok semua. Kita pindahkan, kita klik nih ikon arah panah ke kanan gitu ya. Sehingga pindah dari kiri ke kanan semua. Kita klik option di sini, kita centang mean and standard deviation-nya, dicentang. Klik continue ya. Di sini harus pastikan Pearson-nya dicentang, tutelnya diaktifkan, flag significant correlation-nya dicentang. Baru kita klik OK. Nah, muncul seperti ini output SPSS-nya, kita save dulu aja. Save-nya juga di topik 3 ya, di folder My Document, di folder mata kuliah, di folder topik 3. Oke. Kita ketikkan output data output tugas proyek 3 kalau lagi mengerjakan tugas proyek 3. Kalau lagi mengerjakan ujian topik 3 berarti output ujian topik 3. Save. Jadi nanti di folder My Document, statistika pendidikan topik 3 ini kita udah punya data SPSS-nya, formatnya, outputnya gitu ya. Kalau lagi mengerjakan ujian nanti kita punya data ujian topik 3, output ujian topik 3 gitu ya. Terus di sini file laporannya ya. Gitu, tugas proyek kemudian ujian nanti di sini tersimpan semua. Materi juga di sini, contoh juga di sini. Jadi kita punya pengorganisasian file di komputer kita itu jadi rapih gitu ya, tertata dengan rapih. Oke, kita balik ke output SPSS. Kita klik 2 kali tabel correlation-nya, klik 2 kali tek gitu ya, sehingga muncul jendela pivot tabel correlation gitu ya. Kita blok dari soal 1 sampai soal 8. Salah saya ngebloknya. Oke, saya ulangi lagi. Blok seperti ini gitu ya. Bagaimana caranya Anda ngeblok? Ya pokoknya diatur biar keblok gitu ya. Saya biasanya pakai klik di sini, saya tekan shift, saya geser pakai arah panah ke kanan di keyboard, saya turunkan ke bawah jadi mencet arah panah ke bawah seperti ini. Tangan kiri saya masih tetap mencet shift gitu ya, sambil saya ngarahkan ke bawah gitu, pencet ke bawah. Saya ulangi ya, saya klik di sini nih ya, saya ulangi lagi. Oke, diklik 2 kali, pencet soal 1, diklik soal satunya. Tangan kiri saya pencet shift, tangan kanan saya pertama saya mencet arah panah ke kanan ke bawah. Arah panah ke kanan gitu ya. Kemudian saya turunkan ke bawah seperti itu. Gitu ya, turunin gini ya, seperti ini. Oke, baru klik edit, klik delete. Jadi munculnya seperti ini, ada soal 1, soal 2 sampai soal 8. Di sini cuma jumlah doang. Seperti itu. Karena yang kita butuhkan nanti nilai Pearson correlation sig-nya. Itu yang lain-lain nggak kita butuhkan. Makanya dihapus tadi ya. Kita close dulu pivot tabel correlation-nya. Close. Oke. Nanti saya kecilin dulu ininya, kecilin. Sehingga kayak gini, saya buka Word-nya, format laporannya.
saya kecilin juga, kecilin itu pakai kotak ya, kayak kotak di Anda itu ada kotak di sebelah sini nih, kotak di sebelah kanan atas ada kotak, jadi memperkecil layar gitu ya. Nah jadi akhirnya layar di monitor saya terbagi menjadi dua gitu ya, yang satu output SPSS, yang satu Microsoft Word, seperti itu ya. Nah kita akan memasukkan nilai sig dari tabel correlation ke tabel 2. Oke, saya klik dulu 2 kali, saya tandain dulu soal 1 0.012, saya masukkan 0.012. Ini masih di board ya, kita blok dulu dari soal 1 sampai soal 8, kontrol B lagi, jadi boardnya mati ya. Oke, soal kedua 0.168, 0.168. Saya lakukan begitu karena saya takut salah ngetik ya. Kalau salah ngetik nanti salah kan. 0.038 ya. Soal 4 0.474, 0.474. Soal 5 0.285, 0.285. Soal 6 0.002, 0.002. Saya pakai titik aja. 0 titik soal 7 309, 309. Soal 8 0 titik 012, 012 gitu ya. Oke, terus P value nya 0.05. Ini udah ketentuan ya, sama kayak tadi ya di tabel ini kan kita pakainya 0,05, kita juga harus pakai di sini 0,05. Klik kanan copy, kita blok dari soal 2 ke soal 8 seperti ini, Ctrl P paste gitu ya, atau klik kanan paste sama aja ya. Baru kita interpretasikan valid atau tidak valid. Untuk menginterpretasikan valid tidak valid ini ada ketentuannya. Jika signya kurang dari P value valid, jika signya lebih besar dari P value tidak valid. Ini agak berbeda dengan di Excel. Kalau di Excel kan R hitung lebih besar dari R tabel valid, R hitung lebih kecil dari R tabel tidak valid. Kalau di SPSS lain lagi tadi ketentuannya. Jika signya kurang dari P value itu valid, jika signya lebih besar dari P value itu tidak valid. Gitu ya. Kita nomor 1 dulu, 0.012. Kita dibuat dua angka desimal 0.01. 0.01 itu kurang dari 0.05 gitu ya. Berarti ini valid. Oke. Yang valid dulu, kita copy dulu yang validnya. 0.038 ini kan valid juga. 0.02 ini valid, 0.012 ini valid. Terus yang nomor 2 0.168, 0.17, 0.17 lebih besar dari 0.05, maka tidak valid karena signya lebih besar dari P value, tidak valid. Kita copy. Yang tidak valid itu berarti soal 4, soal 5 di sini, soal 7 gitu ya. Yang validnya kita tandain dulu, valid soal 1 valid, kita blok dulu. Soal 3 valid, soal 6 valid, soal 8 valid. Saya warnain misalkan jadi warna hijau. Yang tidak valid saya warnain jadi warna merah misalkan ya. Saya blok dulu soal-soal yang tidak valid, saya blok jadi warna merah. Nah, pemberian soal ini memudahkan kita waktu kita memberikan keterangan. Jadi setelah tabel 2 interpretasi diisi, terus lanjut ke memberikan keterangan. Jadi antara tabel 2 dengan keterangan kita kasih jarak 1 spasi ya. Jadi setelah tabel kita mau memberikan keterangan kasih jarak 1 spasi. Terus hurufnya Tahoma 11. Uji validitas dilakukan. Jadi validitas soal pilihan ganda, soalnya jumlahnya n sama dengan 8 karena jumlah soal yang diuji 8. Kalau jumlah soal yang diuji 9 berarti n sama dengan 9. Dilakukan pada 12 siswa ya. Karena kita mengujikannya pada 12 siswa. Kalau ada 10 siswa ya 10 siswa. Kalau ada 20 siswa ya 20 siswa. Sesuai dengan jumlah sampelnya ya.
Diketahui bahwa dari 8 soal ya, berapa soal yang valid kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Kita tuliskan koma spasi 4 soal valid, spasi kurung buka. Soal berapa aja? Soal 1, koma spasi 3, koma spasi 6, koma spasi dan 8. Jadi dibiasain kalau mau yang terakhir dikasih dan 6, spasi dan 8. Oke. Dan di sini kan cuma 2, valid dan tidak valid. 4 soal valid dan berapa soal tidak valid? 4 soal juga tidak valid. Karena kan ada 8, 4 soalnya valid, 4 soalnya tidak valid. Yang valid itu soal 2, 4, 5, 7. Nah, spasi kurung buka soal 2, koma spasi 4, koma spasi 5, koma spasi dan 7 kurung tutup titik. Jadi dibiasakan habis mengakhiri kalimat itu dengan titik gitu ya, harus ada titiknya. Oke. Selanjutnya yang perhatiannya ini kita hapus. Ini untuk memudahkan Anda aja menginterpretasikan valid tidak validnya, seperti itu ya. Kita hapus. Berikutnya uji tingkat daya pembeda berdasarkan nilai Pearson correlation. Di tabel correlation itu kan ada nilai Pearson correlation nih, gitu ya. 0.696 soal 1. 0.696. Kalau lebih mudah saya biasanya 0.0 dulu ya, 0.0 gitu. Biar lebih mudah. Gitu ya. 696, berikutnya 425, berikutnya 602, berikutnya negatif 229, negatif 0.229. Soal 5 336 nih ya, 336 0.336. Soal 6 806 0.806. Soal 7 0.309. Soal 8 694. Ini butuh ketelitian, kecermatan ya. Jadi jangan sampai salah angka yang kita masukkan dari output SPSS ke tabel 3-nya, jangan sampai salah. Oke. Berikutnya kita menentukan tingkat daya pembeda. Untuk menentukan tingkat daya pembeda, ini ada tabel ketentuannya di sini ya. Di materi juga udah ada, tinggal Anda lihat aja di materi ya. Ini memudahkan Anda aja mengingat ya. Nah, daya pembedanya 0.696, 0.70 ya. 0.70 itu kategorinya baik. Karena di antara 0 sampai 40, 040 sampai dengan 070 itu baik. 0.425, 0.425 itu baik juga karena antara 0,40 sampai dengan 0,70 baik. 0.602, 0.60 berarti baik. 0.22 atau 0.23 di sini kan cukup. Jadi kita nggak usah memperhatikan negatifnya ya, angka sebenarnya aja ya. 0.336, 0.336 berarti di antara 020 sampai 039 itu kategorinya cukup. 0.806 berarti 0 antara 071 sampai dengan 1 berarti itu kategorinya sangat baik. Dibiasain nulis baiknya B besar, cukupnya C besar, sangat baik S nya besar, B nya besar. 309, 0.30 berarti cukup. 0.694, 0.69 berarti baik gitu ya. Ini belajar belajar membulatkan bilangan desimal dari 3 desimal menjadi 2 angka desimal itu fungsinya di sini. Di topik 1 kan Anda udah belajar ya, membulatkan dari 3 angka desimal menjadi 2 desimal ya, fungsinya di sini gitu. Karena tampil ketentuannya 2 desimal, sementara Pearson correlation yang output SPSS itu 3 angka desimal gitu ya. Jadi kita harus cepat merubah jadi 2 angka desimal di kepala kita, harus udah otomatis gitu ya. Nah, tindak lanjutnya kalau baik dan sangat baik itu soal digunakan.
Yang baik soal digunakan, yang sangat baik juga soal digunakan. Yang cukup, pilihan soal diperbaiki. Kita blok, yang cukup soal diperbaiki, cukup soal diperbaiki. Sangat baik tadi soal digunakan ya. Jadi di sini ada 3 kategori soal, baik, cukup, dan sangat baik. Yang baik-baik dulu, misalkan kita blok dulu berubah jadi warna sangat baik, misalkan warna ungu. Baik warna ungu, baik warna ungu. Misalkan yang cukup saya blok dulu berubah jadi warna hijau misalkan. Yang sangat baik saya rubah menjadi warna misalkan warna kuning ini ya. Ya terserah Anda mau ngasih warnanya bagaimana gitu ya, mau warna apa aja terserah. Anda mau memberikan warna itu biar kita jadi lebih fokus waktu kita memberikan keterangan ya, lebih gampang, mata kita akan cepat menuliskannya, melihatnya gitu ya. Nah ini kita harus rapikan nih, kayak gini nih nggak rapi. Caranya bagaimana? Kita blok, layout, auto fit content, auto fit Windows. Jadi akhirnya rapi kan. Konten itu biar menyesuaikan, jadi ukuran kolomnya disesuaikan dengan isi kolom, itu auto fit content. Kalau auto fit Windows, ujung garis di sebelah kiri dan ujung garis di sebelah kanan rata ke kiri, di sebelah kiri, di kanan rata ke sebelah kanan. Di marginnya ya, rata ke margin kanan nih gitu ya, di rata margin kanan. Seperti itu. Jadi kalau kita bikin garis bayangan gitu ya, ini lihat antara ujung kata-kata ini rapih nih tuh, jadi sejajar ya, itu sejajar seperti itu ya. Tujuannya seperti itu, ini namanya rapi. Baru kita kasih keterangan. Nah untuk ngasih keterangan di bawah kita harus beri jarak 1 spasi antara tabelnya dengan keterangannya. Oke, baru kita kasih keterangannya. Diketahui, nah, boardnya dimatikan dulu, di blok Ctrl B. Diketahui bahwa dari 8 soal, koma, spasi, ini soal 1, 2, 3 mulai dari cukup dulu deh, yang paling rendah dulu. Kalau yang rendahnya dari cukup, kita mulai dari cukup. Kalau yang rendahnya jelek, yang paling bawahnya jelek, ya mulai dari jelek. Di sini kan yang dapatnya cukup dulu ya. Yang cukup berapa? 3 soal termasuk daya pembeda cukup. Nah, 3 soal termasuk memiliki daya pembeda cukup. Spasi kurung buka, soal berapa aja? Soal 4, 5, dan terakhir kan dan 7 kurung tutup ya. Itu koma, spasi. Berapa soal yang baik? Yang baik itu 1, 2, 3, 4 soal. 4 soal termasuk memiliki daya pembeda baik. Spasi kurung buka, soal berapa aja? Soal 1, 2, 3, dan 8 kurung tutup, koma, dan. Karena terakhir kan, dan itu, dan yang terakhir ini kan sangat baik ya, cuma ada 3 kan, baik, cukup, sangat baik ya. Jadi kalau yang terakhir itu biasanya disebut dan yang sangat baiknya satu soal termasuk memiliki daya pembeda sangat baik kurung buka. Soal berapa? Soal satu soal, hanya satu soal 6 kurung tutup titik gitu ya. Itu caranya. Anda bisa lihat cara-cara memberikan keterangan di contoh ya. Di contoh juga udah saya kasih tahu cara memberikan keterangan ya. Oke, yang petunjuk ini nanti dihapus ya, kita harus hapus. Oke, dari keterangan ke nomor 3 harus kita kasih jarak 1 spasi gitu ya, seperti itu. Oke, berikutnya uji tingkat kesukaran soal didapatkan dari nilai rata-rata. Dari nilai rata-rata kita rubah jadi persen. Berdasarkan nilai persen baru kita bisa tentukan tingkat kesukaran soal, apakah soal sukar, sedang, atau mudah.
Kita ini kecilin lagi, kita bisa ngelihat lagi di sini ada tabel deskriptif statistik. Di tabel ini kita bisa ngelihat nilai rata-ratanya. Kita masukkan ke tabel 4 nilai meannya. Mean itu rata-rata. Mean rata-rata ya. 0,58. Nah, saya biasanya kasih 0,0 dulu biar nggak capek bolak-balik gitu ya. Oke, kalau nggak Anda catat dulu ya kan, catat dulu di kertas, terus soal 1 tuliskan ya gitu. Kalau saya bagi 2 enaknya 67. Kalau laptop Anda nggak bisa bagi 2 ya dicatat gitu. 67, 58, 0,33, 0,42. Saya nih ngetiknya main 2 tangan ya, tangan kiri saya mencet atas bawah, tangan kanan saya mencet angkanya di keyboard gitu. 0,42, 0,42. Nah, saya pindahkan pakai tangan kanan ke bawah. Soal 7 0,58, soal 8 0,50 gitu. Jadi tangan saya main 2 tangan. Ngetiknya pakai 2 tangan kiri dan kanan ya. Persennya 58 di sini. Kenapa persen 58? Kalau persen itu kan kali 100 ya. Jadi 0,58 dikali 100, titiknya jadi loncatnya 2 kali. Berarti ke depan 5 1 kali, ke depan 8 1 kali. Berarti 58 gitu. Itu caranya ya. Kali itu 67, 58. Takut Anda masih nggak ngerti caranya ya. Saya terangkan lebih jelas begitu. 42, 58, 50. Jadi kita udah mengetahui nih tingkat persentasenya ya. Masing-masing soal ini kita tengahkan dulu ya paragrafnya. Oke, tingkat kesukaran soal. Nah, berdasarkan nilai persentase ini dan melihat pada ketentuan di sini di petunjuk, kita bisa menentukan tingkat kesukaran soal. 58 itu antara 31 sampai 70 ya kan, berarti tingkat kesukarannya sedang. Oke, kopi 67 sedang, 58 sedang, 33 sedang, 42 sedang, 42 lagi sedang, 58 sedang, 50 sedang. Ini sedang semua. Bisa jadi meannya misalkan meannya persennya misalkan 10%, berarti kategorinya sukar. Kalau meannya misalkan persennya misalkan 71%, berarti mudah gitu ya. Jadi mungkin data Anda dengan data saya berbeda-beda. Ya mungkin setiap mahasiswa juga pasti akan berbeda-beda. Jadi disinilah menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki data yang sama dengan satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Kalau sama pasti hasilnya sama. Kalau berbeda pasti kalau datanya berbeda pasti hasil pengujiannya juga berbeda. Seperti itu ya. Ini kita hapus dulu. Nah, petunjuk ini hapus dulu. Hapusnya gimana sih Pak? Di blok Ctrl X kita hapus. Ctrl X itu cut itu potong itu buat ngapus juga bisa gitu ya, tapi jangan dipaste. Ctrl X itu cuma motong doang, tapi nantinya jangan dipaste. Oke, baru kita kata-katain. Diketahui ini blok dulu B Tahoma 11. Jadi antara tabel dengan keterangan dikasih jarak 1 spasi. Diketahui bahwa ke-8 soal termasuk soal dengan tingkat kesukaran sedang. Oke. Pak, bagaimana misalkan kalau ya, ini kalau simulasi ya, saya simulasi. Kalau ada yang sedang kemudian di sini misalkan sukar, ini misal ya, sukar. Ngata-ngata ini gimana? Diketahui bahwa dari 8 soal 7 soal termasuk soal dengan tingkat kesukaran sedang dan kurung buka, soal berapa aja? Soal 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7,8 ya, kurung tutup. Dan satu soal termasuk soal dengan tingkat kesukaran sukar, kurung buka, soal 8 kurung tutup titik. Gitu caranya ya. Kalau berbeda-beda, Pak, kalau ada lagi tambahin eh, tingkat kesukarannya mudah, ya tinggal kata-katain lagi sama kayak gini. Gitu ya. Oke, ini hapus ya simulasi. Ini saya simulasi tadi sedang ya. Oke, sekarang kita ke uji reliabilitas. Sebelum melaksanakan uji reliabilitas ini pastikan justify ya, rata kiri kanan. Oke, sebelum kita melakukan uji reliabilitas ini harus dipahami dulu. Uji reliabilitas itu menguji seluruh soal yang valid. Kita harus ingat dulu soal validnya 1, 3, 6, 8. Saya catat dulu tuh di kertas 1, 3, 6, 8. Oke. Baru kita buka ke SPSS 1368 1368. Oke. Klik analyze, klik scale, klik reliability. Yang valid nanti kita pindahkan ke kanan. Tadi yang validnya 1 kita pindahkan ke kanan, 3 kita pindahkan ke kanan, 6 kita pindahkan ke kanan, 8 kita pindahkan ke kanan. Kita cek lagi, bener enggak 1368? Bener. Di 1368. Oh benar. Itu ya. Setelah benar kita klik statistik. Scale if item deleted kita centang, klik continue. Oke. Di sini modelnya harus pastikan alpha, baru klik OK. Nah, di output SPSS-nya kita gedein dulu. Ini ada 2 tabel, reliability statistik. Ini scale item total statistik. Kita klik 2 kali item total statistiknya. Kita blok dulu yang ini. Yang 3 kolom pertama kita pilih edit, kita pilih delete. Sehingga item total statistiknya cuma ada 2 kolom aja, kolom soal dan kolom cron batch alpha if item deleted. Kita kecilin dulu. Kita buka lagi Word-nya. Nah, sehingga terbagi 2 halaman lagi ya, Word dan output SPSS. Oke, tabel 5 didapatkan dari reliability statistik cron batch alpha cron batch. Kalau bahasa Inggris dibalik nih, cron batch alpha. Kalau di bahasa Indonesiain alpha cron batch 0.751 ya. Jumlah n-nya 4. Karena yang kita uji validitas adalah 4. Ini kan ada 4 soal yang diuji reliabilitas. Karena ada 4 soal yang valid, maka di sini juga 4. Gitu ya. Sebagaimana tadi prosesnya kita memasukkan 1, 3, 6, 8, 4 soal yang valid gitu ya. Oke. Baru kita kata-katain di sini, interpretasikan. Cara menginterpretasikan, lihat di petunjuk ada ketentuan uji reliabilitas menguji item yang valid, terus tingkat reliabilitasnya ditentukan berdasarkan nilai RAC 0.751, berarti 0.75. Itu berada di antara ini 0.60 sampai 0.79, berarti tinggi ya. Tinggi titik. RAC-nya sama dengan 0.751 kurung tutup. Nah, di sini tingginya kita kecil ya. Dari hasil uji reliabilitas diketahui bahwa soal PG N-nya sama dengan 4 ya. Soal N sama dengan 4 termasuk ke dalam soal dengan tingkat reliabilitas. Jangan salah ngetik, reliabilitas. Nah, kita rata kiri kanan ya. Jadi tingkat reliabilitas itu berdasarkan nilai RAC dan ketentuan yang ada di tabel ketentuan. Ini tabel ketentuan ini juga udah ada di materi, silakan Anda copy paste aja dari materi. Ini hapus, ini petunjuk doang ya, petunjuk buat Anda memudahkan untuk menginterpretasikan tabel 5 dan memberikan keterangan di bawah tabel 5.
dihapus. Oke. Berikutnya tabel 6. Tabel 6 itu berdasarkan item total statistik. Di sini alpha cronbach jika item di delete. Jadi ada soal 4. Oke. Jika soal satunya kita hapus, misalkan cuma 3 doang, 3, 6, 8, soal satunya kita hapus. Berapa tingkat reliabilitasnya? Ya 0,803. Jadi di sini kita masukkan soal 1 alpha cronbach 0,803. Jadi jika soal 1 dihapus, alpha cronbachnya 0,802, termasuk tingkat reliabilitas apaan? Tadi di tabel ketentuannya, oh ya tabel ketentuannya saya unload dulu ya, masih diperlukan di sini ya. Soal 1 alpha cronbach item reliabilitasnya 803. Itu termasuk apa? Tingkat reliabilitasnya sangat tinggi. Kan 0,80 sampai dengan 1 ya sangat tinggi. Oke. Soal 3 0,617 di sini ya, 0,617 sangat tinggi. 0,617 tinggi, salah, tinggi. Soal 6 0,597 di tabelnya 0,597 ya. Ini kategorinya 597. Nah ini hati-hati nih 0,597. Kalau kita bulatkan 0,60. 0,60 itu tinggi. Jadi ini fungsi membulatkan bilangan desimal dari 3 menjadi 2 ini fungsinya di sini ya. Nah, biar Anda nggak kesaru. Soal 8 0,724. 0,72 berarti tinggi. Oke, yang tingginya kita ganti warna, misalkan jadi warna hijau. Yang ininya ganti warna merah. Biar kita mudah memberikan keterangannya di sini. Hasil langsung aja diketahui bahwa jika soal 1 dihapus dari pengujian, soal termasuk ke dalam soal dengan tingkat reliabilitas sangat tinggi. Titik ya. Sedangkan itu bertolak belakang, ada yang sangat tinggi, ada yang tinggi. Jadi bertolak belakang itu pakai sedangkan jika soal 3,6 dan 8 ini sama-sama tinggi kan, kita sebut aja sekaligus. Jika soal 3,6 dan 8 masing-masing itu ya masing-masing satu persatu soal dihapus dari pengujian, soal termasuk ke dalam soal dengan tingkat reliabilitas tinggi. Jadi ada yang tinggi, ada yang sangat tinggi. Yang tinggi itu merah, yang sangat tinggi itu hijau kan warnanya. Ini ya di sini ya. Seperti itu ya. Selesai nih kita melakukan uji validitas ini, jangan lupa dihapus. Suruh dihapus ya hapus. Oke, selanjutnya kita kesimpulan. Kesimpulan itu paling mudah. Kita copy keterangan di bawah tabel 2. Kita copy lagi keterangan di bawah tabel 3. Saya sambil mencet kontrol ya. Sambil saya blok saya pencet kontrol. Jadi akhirnya kita bloknya gampang. Baru kontrol C, kontrol P dipaste ya. Baru kita rapiin, jadi paragrafnya rapat dengan D kesimpulan. Diketahuinya kita naikin, habis titik dikasih spasi. Ini juga diketahui, habis titik spasi. Darinya juga dinaikin ke atas, spasi. Diketahui, spasi. Seperti itu ya. Jadi habis titik itu kasih spasi, habis koma kasih spasi. Tapi kalau habis titik hurufnya jangan lupa huruf besar. Makanya dari ngetik itu harus kita pastikan rapih gitu ya. Kalau kita ngeditnya di akhir-akhir biasanya suka lupa. Oke, ini saya buka dulu ya Mbak, biar kelihatan. Oke, kita cek kerapihan pengetikannya. Judul laporan, kasus dikasih jarak 1 spasi. Keterangan kasus,
Dari keterangan kasus ke B data kasih jarak 1 spasi. Dari tabel dengan tabelnya nggak berjarak. Dari tabel ke C hasil pengujian kasih jarak 1 spasi. Oke, jaraknya nih. Oke, C1 tabel 2 dengan tabelnya nggak berjarak. Dari tabel ke keterangan tabel 2 kasih jarak 1 spasi. Ini udah berbeda halaman. Kalau satu halaman dari keterangan tabel 2 ya. Nah, ini nih kedua ini gitu ya, dikasih jarak. Nah, jadi loncat ke tabel 2. Kalau satu halaman pokoknya harus berjarak nih ya. Berjarak, kasih jarak 1 spasi. Oke. Ini 2 ini udah masuk ke halaman berikutnya kan. 2 tabel 3 tabelnya nggak berjarak. Dari tabel ke keterangan tabel 3-nya dikasih jarak 1 spasi. Kemudian dari keterangan ke nomor 3 dikasih jarak 1 spasi. Dari tabel 4-nya ke keterangan tabelnya dikasih jarak 1 spasi. Dari keterangan tabel 4 ke nomor 4 dikasih jarak 1 spasi. Dari tabel 5 ke keterangan tabelnya jarak 1 spasi. Dari keterangan tabel 5 ke tabel 6 kasih jarak 1 spasi. Oke. Ini kalau 2 halaman ini kita harus munculin nih ininya nih apa namanya? Judul kolomnya. Caranya bagaimana? Klik kanan, tabel properti, repeat. Oke. Jadi kalau nanti 2 halaman terbagi menjadi 2 halaman. Oke, berikutnya layout ya. Auto fit content, auto fit windows. Jadi biar kayak gini nih tabelnya. Kalau tadi kan kayak gini nih, jelek nih. Ya kan? Alpha cron bat if item delete-nya jadi dua baris ya. Kita blok auto fit content, auto fit windows. Ini jadi rapi kan. Nah, kalau dibagi 2 halaman kayak gini, ini muncul gitu ya. Judul kolomnya muncul gitu. Tujuannya tadi di repeat itu ya. Oke, ini ke sini dari tabel ke keterangan tabel 6-nya dikasih jarak 1 spasi. Karena ini sudah 2 halaman nih. Nih kalau 2 halaman udah terpisah ya. Jadi jarak nih ya. Seperti itu ya. Gitu. Itu berjarak nih 1 spasi ya. Nah, ini udah beda halaman ya nggak apa-apa. Gitu. Kalau satu halaman harus dikasih jarak ya. Dari keterangan di bawah tabel 6 dengan D kesimpulan dikasih jarak 1 spasi. Oke, gitu ya. Nah, dalam pengetikan itu margin-marginnya nggak usah dirubah. Yang perlu kita rubah itu ininya aja, tabel-tabelnya melalui blok, layout, auto fit content, auto fit window gitu ya. Ini juga paragrafnya di Ctrl J aja biar rata kiri kanan. Marginnya nggak usah kita rubah-rubah, biarin aja seperti itu gitu. Yang perlu kita rubah tabel sama paragrafnya, disesuaikan dengan margin, bukan margin yang menyesuaikan isinya. Jadi isinya paragraf sama tabelnya yang kita sesuaikan dengan marginnya, berapapun marginnya, mau margin 333 mau margin berapapun itu nggak masalah. Oke, sudah kita cek, kita save dulu, kemudian kita save as dulu, file save as. Formatnya kita hapus, kita ganti nama Anda, misalkan Udin Sapikun ya gitu ya. Save. Jadi kita udah punya nama file Word-nya Udin Sapikun, tugas proyek 3 uji validitas dan rehabilitasi soal PG. Nah, kalau Anda ya sesuaikan nama Anda, misalkan nama Anda Aang Muhtadin, tugas proyek 3 uji validitas dan rehabilitas PG gitu ya. Terus save as ke PDF, file save as, pilih format PDF. Jadi nanti kita punya file Word dan punya file PDF. File PDF-nya akan dikirimkan ke aplikasi, file Word-nya cadangan. Jika nanti masih ada perbaikan, kita memperbaiki di file Word. Nanti perbaikan udah selesai, PDF-kan lagi, kirimkan lagi, ekspor. Seperti itu ya. Nah, file PDF-nya kita cek dulu. Jangan-jangan di file PDF-nya, oke, saya salah naruh file PDF ya. File save as di dokumen harusnya ya, statistika pendidikan topik 3 gitu ya, Udin Sapikun, save. Nih file lagi, save as lagi, PDF-nya
ya di topik 3 ya naruhnya export. Oke, jadi kita punya file Word dan punya file PDF. File PDF yang dikirimkan ke aplikasi. Kita cek lagi sebelum dikirimkan, kita cek lagi udah bener belum. Oh ini namanya harusnya Udin Sapikun, salah, namanya harus lengkap. Nah, di sini Udin Sapikun, nomor absen saya Udin Sapikun 31. Nama ya nama Anda, misalkan Aang Muhtadin, nomor absen 1 gitu. Kode kelasnya 04 PPKN 001, save as lagi. Oke. PDF lagi. Seperti itu ya, refresh karena udah nyimpan file ya, kita tiban. Gitu. Cek lagi Word-nya, PDF-nya. Ini saya cek lagi PDF-nya. Cek lagi udah bener belum. Oh namanya udah Udin Sapikun, nomor absennya 31. Nomor absen tanyain aja ke dosen. Di awal kuliah biasanya dosen udah ngasih tahu nomor absen Anda sekian gitu. Nah oke, ini cek lagi. Nah, kerapihan pengetikannya, jangan ada salah typo, salah ketik. Reliabilitas, biasanya salah ngetik nih kata reliabilitas tuh. Reliabilitas yang benar tuh ya, jangan sampai salah gitu ya. Terus ini Pak, lihat paragrafnya. Kalau saya bikin tabel garis acuan ya, halo, ini lihat jadi rata nih, tuh rata tuh kan, jadi ujung garis K-nya dengan tabel itu rata, sejajar, itu namanya rapih gitu ya. Jadi paragrafnya rata ke kiri dan rata ke kanan, ujung tabel di sebelah kanan sejajar garis pinggir kanan, ujung tabel di sebelah kiri sejajar garis pinggir kiri. Seperti itu namanya rapi. Antara tabel dengan keterangan tabelnya dikasih jarak 1 spasi, antara keterangan tabel dengan nomornya kasih jarak 1 spasi. Seperti itu ya. Oke. Nah udah selesai, ini kasih keterangan saya hapus ya, menerangkan aja kepada Anda. Seperti itu baru kita kirimkan ke aplikasi. Nanti cek, setelah dosen nilai dicek lagi, kalau ada kesalahan itu diperbaiki lagi, kirimkan lagi file PDF-nya. Yang file PDF lama tinggal dihapus, baru dikirimkan file PDF yang baru. Seperti itu. Saya kira udah cukup simulasinya. Ini jangan lupa outputnya juga kita save. Biasanya pada saat Anda mengerjakan tugas proyek, biasanya ya, biasanya itu keliru memasukkan, misalkan di sini 0.696 salah tipe 0.697. Saya kan ngecek ya kan, saya cek kok nilai soal satunya beda dengan output SPSS gitu ya kan. Coba cek lagi outputnya gitu, atau coba kamu pastikan lagi outputnya ya. Makanya Anda perlu nge-save outputnya. Nanti begitu ada perbaikan, Anda lihat outputnya bener nggak 0.696. Kalau beda ya berarti Anda salah tipe. Bisa jadi ya beda, bisa jadi ada juga yang inputnya nggak sesuai dengan output SPSS, jadi nggak melakukan uji output SPSS, asal ngetik aja ya, itu keliru juga tuh. Jadi dihitungnya melalui SPSS, jangan sampai main masukin angka aja tapi nggak dihitung melalui SPSS. Seperti itu ya. Oke cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.